الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى الذي قد حمل الناس من زمان الجاهلية إلى الزمان المنور. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى مذكرا بذلك: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita dari sejak kita dilahirkan di dunia ini hingga sampai pada usia senja. Allah senantiasa berikan kenikmatan yang tiada bandingnya. Apabila kenikmatan tersebut Allah ambil salah satunya, maka niscaya kita termasuk orang-orang yang merugi. Karena itulah sebuah keharusan, kewajiban bagi setiap makhluk untuk senantiasa bersyukur. Implementasi syukur itu diwujudkan dengan cara menjalankan apa yang Allah perintahkan, menjauhi segala apa yang Allah larang, sehingga harapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya agar hamba-hambanya yang beriman mendapatkan karunia takwa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena takwa adalah suatu predikat yang tiada banding. Predikat tertinggi dari seorang hamba adalah menjadi pribadi yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
atas perjuangan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah, sehingga orang-orang jahiliyah pada waktu itu yang ada di seluruh muka bumi, Allah berikan nur, Allah berikan pengetahuan, sehingga orang-orang yang dulunya tidak berpakaian kini sekarang berpakaian. Orang-orang yang tidak tahu akan artinya konsep kehidupan semuanya menjadi tahu konsep kehidupan, karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan Rasul penutup Nahdid Muhammad Anbiya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam statistik banyak sekali pergolakan-pergolakan kehidupan manusia, pergolakan-pergolakan ekologi yang terjadi di awal dan akhir tahun, baik dalam dekade yang terakhir ataupun selama sejak Indonesia ini mulai berdiri. Banyak sekali bencana-bencana alam, banyak sekali kejadian-kejadian yang Allah berikan ujian di dalamnya, sehingga apakah dari itu kita berpikir atau justru kita mengingkari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Maka tak heran jika khususnya di Indonesia beberapa tahun terakhir terjadi COVID-19, kemudian itu terjadi di akhir tahun, kemudian masif di awal tahun, kemudian yang terbaru ada angin puting beliung di daerah Pekalongan beberapa minggu, beberapa bulan yang lalu, dan baru-baru ini terjadi gempa bumi di Cianjur. Ini adalah sesuatu yang harus kita perhatikan, karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran, karena sesungguhnya Allah tidak akan memberikan azab kepada hamba-hamba Allah yang dia setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Jika pada Nabi Adam sampai pada Nabi Musa itu banyak sekali Allah turunkan azab sebagai pelajaran, tapi ketika Allah turunkan Nabi Muhammad SAW, maka setelah itu sudah tidak ada azab. Yang ada hanyalah ibrah, pelajaran, ujian yang harus kita mengerti, karena berbagai macam ayat-ayat Al-Quran tentang fenomena-fenomena kehidupan, mereka dalam ayat itu meminta kepada manusia, afala ta'qilun, tidakkah engkau berpikir, tidakkah engkau menelaah apa yang terjadi di dalam kehidupan kita ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Sedangkan ujian-ujian yang bersifat rutinitas, yaitu Rob, entah di Pekalongan, Jakarta, kalau kita daerah sini insyaallah masih aman. Rob itu hanya sampai di desa Blendu, nggak sampai Pekalongan, nggak sampai Pamutih. Sedangkan di desa-desa lain sampai pada Pantura, dan itu jenengan sudah ketahui sejak lama. Mari kita ambil apa yang menjadi pelajaran yang harus kita implementasikan dalam kehidupan, agar ke depan ujian-ujian ini berakhir dan kita menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqhum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di laut dan di dasar, itu akibat ulah-ulah tangan manusia. Allah berikan pelajaran kepada apa yang dilakukan oleh manusia itu, supaya sebagian yang diberikan oleh Allah itu mereka berpikir la'allahum yarji'un, supaya Allah Subhanahu wa taala mengharapkan kita kembali kepada Rabbnya dengan cara yang baik.
Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Maka kalimat fasad di sini memberikan implementasi interpretasi yang sangat dalam. Bagaimana kerusakan-kerusakan itu disebabkan oleh tangan-tangan manusia dalam ranah yang sempit misalnya. Kenapa banyak terjadi rob-rob di Pekalongan yang luar biasa? Karena mereka berpikir terlalu maju, Pak. Jadi pemikiran yang terlalu maju itu justru nggak selamanya menyelamatkan. Jadi globalisasi itu bukan berarti kita harus ikut secara sempurna misalnya. Apalagi dalam bermindset. Orang-orang kita itu masih orang tradisional, Pak. Justru orang tradisional ini yang menyelamatkan. Orang-orang kita ini kan orang-orang kaya tanah. Tapi mereka tidak berpikir uang untuk pembangunan rumah dan lain sebagainya. Tidak ada yang mau kemudian investasi pabrik-pabrik di situ. Tidak mau investasi bangunan-bangunan yang besar di situ. Mereka lebih memilih tanah saya biar untuk kehidupan akhir kita. Ternyata itu yang menyelamatkan. Ketimbang jenengan berpikir investasikan kepada bangunan-bangunan yang besar yang menghasilkan, memang itu akan memberikan kekayaan. Nyatanya itu merusak. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Ini hanya hal-hal yang kecil yang terjadi di lingkungan kita. Belum lagi di luar sana, bagaimana orang tidak bisa menjaga ekologi lingkungan dengan baik, akhirnya terjadi bencana. Karena itu secara dohir, Pak. Jadi penyebab fasad di sini, kerusakan itu ada bersifat dohir. Dohir ini hubungannya terhadap manusia dan lingkungan yang kurang baik, antara manusia dengan lingkungan yang kurang baik, sehingga alam itu merasa terzolimi. Akhirnya berikanlah itu. Jangan kira alam yang diam itu kemudian tidak bisa bertindak, Pak. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan ombak itu di laut. Ketika ombak laut itu, setiap ombak laut, apakah ombak laut itu diam? Tidak, Pak. Nyatanya setiap ombak laut keluar ini pasang surut, ini mereka minta kepada malaikat, wahai malaikat, sampaikan kepada Allah, saya ingin menghujam manusia dengan ombak saya ini. Tapi kata malaikat, jangan, kasihan. Akhirnya apa? Berapa banyak, Pak? Allah itu, kalau Allah hempaskan satu kejadian maka akan hapus, Pak. Misalnya, wa banaina fawqakum sab'an shidada. Allah itu sudah menjaga kita itu dari atas bumi kita. Allah berikan wa banaina fawqakum, apa bangun itu fawqa di atas sab'an 7 shidada, 7 lapisan yang kuat, yaitu lapisan ozon itu, Pak. Bumi kita itu kecil, sedangkan seluruh yang ada di dalam atas galaksi kita itu lebih besar. Tapi berapapun jutaan yang kemudian turun kepada bumi, itu Allah hanguskan dalam lapisan ozon ini sab'an shidada, sehingga tidak sampai pada ini. Sehingga di sini Allah membangun lapisan ozon ini untuk apa? Untuk menjaga manusia agar tidak tergencet, tidak dijatuhkan oleh meteor-meteor. Tapi kenapa yang dari bawah, yang dari darat kita sendiri justru tidak bisa menjaga diri kita dari lingkungan? Maka ini yang harus kita perhatikan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Tujuannya apa? Supaya ketika manusia dan alam ini bersahabat, maka Allah akan berikan berkah, Pak. Berkah yang apa? Sering dikatakan Allah akan menurunkan beberapa kenikmatan-kenikmatan yang justru tidak didapatkan oleh orang-orang yang lain. Walaula anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Ketika kita menjaga ekologi, menjaga hubungan dengan manusia, menjaga seluruh kehidupan ini dengan baik sesuai tatanan,
maka Allah akan berikan keberkahan itu. Jadi rumusnya ada dua. Ketika dohir, ketika Allah berikan berkah ini dari langit dan dari wa barakati minas sama'i wal ard, berkah dari atas langit dan bumi, maka rumusnya dua. Hablum minallah, hablum minannas. Dohir bermakna kepada bersahabat dengan alam, bersahabat dengan manusia atas hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, berapa banyak dulu di zaman Nabi Musa alaihi salam, pernah suatu ketika zaman Nabi Musa itu mereka sangat kelaparan. Seluruh tumbuhan mati karena Allah tidak turunkan hujan, Pak. Kenapa demikian? Karena hanya ada satu pengikut Nabi Musa pada waktu itu yang melakukan kemaksiatan. Satu saja, Pak. Itu hanya satu. Kalau misalnya kita zamannya bukan zaman Nabi Muhammad, bukan termasuk golongan Nabi Muhammad, kita sudah hangus, Pak. Karena berapa banyak jutaan manusia yang kemudian bermaksiat. Orang bisa, seluruh pemimpin bisa membangun apapun, bisa melakukan apapun, tapi belum pernah ada satu pemimpin yang nahi anil munkar. Tidak pernah kemudian pemimpin itu hanya berbuat baik-baik, itu hal yang biasa, Pak. Tapi bagaimana melarang sebuah kemaksiatan, menutup sebuah kemaksiatan, inilah rumus untuk menggapai batin yang baik, yaitu pada ketakwaan itu. Karena tidak ada cara lain kecuali menjadi pribadi yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Karena kita adalah umat Nabi Muhammad yang terpilih. Kalimat Al-Imran ayat 110 penggunaannya bukan antum, Mbak. Kalau jenengan pernah lihat percakapan, biasanya orang-orang di majelis sering mengatakan antum itu umum, Pak. Sedangkan yang khusus siapa? Yang khusus kuntum. Jadi ada antum, ada kuntum. Lah kuntum itu tidak bisa digunakan untuk semua kalangan. Makanya Al-Qur'an redaksinya penggunaannya adalah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Tidak menggunakan wa antum. Karena ini dihususkan, tidak sembarang manusia kemudian dianggap sebagai umat yang terbaik. Jadi sebenarnya organisasi itu menjadi jalan wasilah kita untuk menjadi khairul ummah. Khairul ummah di sini apa ya tadi? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, yang mengeluarkan kepada manusia, yang memerintahkan kepada manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, ia memerintahkan kepada hal-hal yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah pada yang kemungkaran. Maka dua hal ini ada dua hal yang harus kita lakukan, Pak. Kalau misalnya kita berbuat baik, apakah kebaikan itu harus kita lakukan? Memang harus, Pak. Tapi bukan berarti ketika kita melakukan kemaksiatan kita terputus untuk menunaikan kebaikan. Tidak, Pak. Salah satu contoh, saya waktu itu merokok. Ketika ditanya hukum rokok apa, saya katakan haram. Padahal saya ngerokok. Kalau andaikan hukum itu kemudian menjadi penyebab saya dosa, saya ngerasa itu tidak dosa, karena saya menyampaikan apa adanya. Dan saya berharap berhenti merokok juga berhenti Allah. Jadi kalau misalnya jenengan melakukan sebuah keburukan, bukan berarti terlepas dari kebaikan, Pak. Tetaplah tunaikan kebaikan, karena justru mayyuridillahu bihi khairan falyufaqihu fiddin. Maka justru itu yang akan menjadikan kita termasuk orang-orang yang alim. Allah akan berikan petunjuk di situ, Pak. Selama apa? Selama kita itu punya niat, oh ini yang baik, ini yang buruk, kita berikan yang baik. Dengan harapan Allah akan jaga, Allah akan berikan hidayah untuk kita. Inilah konsep, Pak. Dalam melakukan sebuah kebaikan, walaupun kita dalam keadaan buruk, itu tidak melepas kita untuk melakukan kebaikan. Tetap lakukan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Di samping itu,
Ketika kita memberikan sebuah hal kebaikan, maka tentu kita harus mengingkari hal-hal yang buruk, termasuk kemungkaran, kemaksiatan dan sebagainya. Karena ini adalah salah satu penyebab Allah murka. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita berintrospeksi diri supaya hidup yang Allah berikan 10 tahun, 20 tahun, bahkan ada umur yang melebihi Rasulullah, ada yang 70, 80. Sudah saatnya kita berintrospeksi apakah kita menjadi orang yang bertakwa atau tidak. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatuhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. فيا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكارة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.